Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal hukum pidana, yaitu untuk kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Kita flashback ke belakang begitu ya, sekitar 4-5 tahun ke belakang, tahun 2020-2021, kita pernah mengalami namanya bencana non-alam, yaitu bencana pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, pada tanggal 6 Desember 2020 ini ternyata mengejutkan sekali ya. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19 ini untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Jadi sekilas kisahnya mungkin untuk penetapan tersangka Julari ini dia uh, ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan begitu ya OTT yang dilakukan oleh KPK pada Jumat tanggal 5 Desember tahun 2020. Nah, baru setelah OTT itu Juliari Batubara ini dia menyerahkan diri ke KPK. Ternyata selain Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial saat itu, ada beberapa rekannya yang lain. Jadi nggak sendirian teman-teman. Jadi ada Mateus Joko Santoso, ada Adi Wahyono, ada Ardian IM, ada Hari Sidabuke. Ini sebagai tersangka selaku pemberi suapnya begitu. Jadi Juliari dia penerima suap dan yang pemberi suapnya yang um, keempat orang tadi begitu ya, Mateus, Adi, Ardian dan Hari begitu. Nah, menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun begitu. Dengan total kontraknya, jumlah kontraknya ini adalah ada 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut begitu dengan cara penunjukan langsung sebagai rekanan begitu ya, rekanan pengadaan paket sembakonya. Jadi untuk setiap paket bansosnya gitu ya, paket sembakonya itu dia dapat fee, disepakati fee yang ya, itu sebesar 10.000 untuk fee yang disepakati oleh Matius dan Adi. Nah, dari fee itu ya dibagi-bagi begitu ya, dan uh, kesalahan yang lainnya juga dia uh, ya ini menerima apa pokoknya uh, vendornya oke, kamu begitu ya Mateus, Adi nanti silakan memberikan fee begitu ya dari setiap paket bansos tersebut. Jadi di sini tuh di data ini saya baca itu total suap yang diterima oleh Juliani ini di periode pertama itu sebesar 8,2 miliar begitu ya. Dan di periode kedua itu dia nerimanya itu 8,8 miliar. Jadi total yang diterima itu 17 miliar. Dan semuanya, seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari sebagai untuk keperluan pribadinya. Begitu dan oleh majelis hakim atas perbuatan tersebut Juliari diponis selama 12 tahun penjara begitu ya teman-teman. Jadi majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari begitu, dan dia um, diwajibkan untuk membayar uang pengganti sejumlah
14,59 miliar begitu. Itu eh, hukuman yang dijatuhkan, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Juliari sebagai eh, terduga tersangka kasus korupsi begitu ya. Itu teman-teman semuanya, untuk kasus bansos ini pasti teman-teman juga tidak asing lagi mengingat kembali flashback ke 4-5 tahun ke belakang begitu, bahwa ada Menteri Sosial dan juga tadi beberapa orang, ada 4 orang begitu ya yang eh, melakukan korupsi bantuan sosial COVID-19 ini. Dan ya sangat-sangat tega sebagai Menteri Sosial saat itu di tengah krisis pandemi, tapi dia malah menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi begitu. Seperti itu dari saya, dan ini sumbernya dari kompas.com tahun 2021. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.